Oke guys, kisah ini dimulai di perbatasan Salamani, Asia Tenggara, di mana sekelompok regu pasukan elit Cina bernama BWF diberi tugas untuk meringkus bos sindikat penjualan organ manusia bernama Sung Pa. Seorang penembak jitu veteran dari regu BWF bernama John ditunjuk khusus untuk mengkojorkan Sung Pa jika rombongan sindikat itu datang. Ketika John melakukan pengintaian, dia menemukan bahwa Sung Pa telah menculik 15 anak kecil. Saat salah satu anak dibawa ke ruang operasi untuk dibedah oleh sindikat, hati John terguncang. Dia tidak tahan melihatnya dan memilih untuk menyelamatkan bocah tersebut daripada membunuh Sung Pa. 狙击手已就位，心脏，直接弄吧，你有眼福了。 Keputusannya membuat misi menjadi kacau dan memicu aksi baku tembak yang sangat mengkojorkan. Meskipun regu BWF berhasil menyelamatkan ke-15 anak korban penculikan, sayangnya target utama mereka Sung Pa berhasil kabur dari sergapan itu. Dan inilah The Sniper. 10 tahun telah berlalu sejak kegagalan menangkap Sung Pa. Kini 15 anak korban penculikan yang selamat berhasil dididik untuk menjadi penerus regu elit pasukan BWF. Di antara mereka, dua sosok paling menonjol adalah Jin Tai dan Xiao Mei yang mendapatkan bimbingan langsung dari John, seorang sniper veteran yang kini naik pangkat menjadi instruktur pelatih. Pelatihan mereka berlangsung sangat keras dan intensif. John menerapkan disiplin ketat dan strategi tempur canggih untuk memastikan para prajurit baru ini siap menghadapi segala situasi. Setiap hari, mereka menjalani latihan fisik yang melelahkan, latihan menembak dengan akurasi tinggi, serta latihan taktik militer yang sangat rumit. Jin Tai dan Xiao Mei menunjukkan kemajuan luar biasa, seringkali melebihi harapan John sendiri. Setelah bertahun-tahun pelatihan intensif, 15 prajurit baru ini akhirnya resmi dilantik menjadi regu pasukan elit BWF yang baru. Misi pertama mereka adalah menangkap Sung Pa, buronan yang belum tertangkap selama 1 dekade. Sebagai komandan regu BWF, John memutuskan untuk mengirim Jin Tai dalam misi solo untuk menangkap Sung Pa. Namun dalam kenyataannya, keberadaan Sung Pa sekali lagi tidak terlacak oleh regu BWF. Jin Tai，把他抓回来。确认加入。 20年来，不能全身而退。 立刻排查现场。这个松帕是情报交易，清楚。 Kesialan regu BWF semakin memuncak setelah terungkapnya identitas asli komandan John. Ternyata John adalah seorang pengkhianat. Dia adalah rekan Sung Pa dalam bisnis penjualan organ manusia. Pengkhianatan John menghancurkan kepercayaan regu BWF dan menimbulkan kekacauan dalam misi mereka. Kini selain menangkap Sung Pa, regu BWF juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pemimpin mereka sendiri adalah musuh dalam selimut. Xiao Mei pun berada dalam dilema besar setelah mengetahui kebenaran tentang John. Karena merasa berhutang nyawa pada John dan menganggapnya sebagai ayah angkat, ia terpaksa mengikuti jejak John sebagai pengkhianat negara. Sementara itu, Jin Tai yang kaget dengan kabar ini segera kembali ke markas. Di sana ia menyaksikan rekannya telah dibantai oleh Xiao Mei dan John. Malam itu terjadi duel sengit antara Jin Tai dan mereka berdua.
Di luar gedung markas BWF, Sungpa yang selama ini tak terlacak akhirnya menampakkan diri. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membantu John dan Xiaomei agar mereka bisa kabur dengan rudal. Gou yao gou. Singkatnya, John yang terluka parah di jantungnya berhasil kabur bersama Xiaomei. Mereka meminta bantuan dokter bedah Sungpa untuk menghentikan pendarahan. Namun, niat baik Sungpa berujung maut. John yang berhasil diobati ternyata sangat serakah dan memerintahkan anak didiknya yang lain bernama Chen Long untuk menghabisi Sungpa dan panayagannya malam itu juga. Dengan tewasnya Sungpa, John berhasil menguasai seluruh harta milik Sungpa dan menjadi bos sindikat penjualan organ manusia yang baru. 8 tahun berlalu sejak peristiwa pengkhianatan yang mengguncang kehidupannya, Jintai kini menjalani hidup yang berbeda sebagai seorang pemulung. Suatu hari, di tengah aktivitasnya mulung runtah, ia dikejutkan oleh seorang bocil bernama Peng yang sedang dikejar oleh sekelompok pria yang berharap dompet mereka dikembalikan. Setelah insiden yang memalukan itu, Jintai membawa Peng kepada ibu angkatnya yang cantik dan bohai bernama Ling. Ling bekerja sebagai pemandu lahun dan karena kesibukannya, ia cenderung cuek terhadap nasib Peng. Merasa bertanggung jawab, Jintai akhirnya membawa Peng pulang ke rumahnya sendiri untuk mendidik anak itu agar menjadi lebih baik. Setelah beberapa hari berlalu, Peng yang tadinya nakal, kolot begok, dan beki jajan mulai menunjukkan perubahan sikap sedikit demi sedikit. Ling yang merindukan anak angkatnya akhirnya datang menjenguk Peng di rumah Jintai. Melihat perubahan positif dalam diri Peng, Ling sangat berterima kasih kepada Jintai atas bantuannya dalam mendidik Peng. Keesokan harinya, di markas sindikat penjualan organ manusia, John yang kini menjadi bos besar dihadapkan pada ancaman dari rekannya dulu di kesatuan militer yang menuntut uang. Tidak terima dengan pemerasan tersebut, John memerintahkan Xiaomei dan Chen Long untuk menghabisi mereka. Cerita kembali berfokus pada Jintai. Pagi itu, Peng yang merasa berutang budi karena telah dididik dengan baik oleh Jintai, mengucapkan terima kasih dengan memberikan sejumlah uang. Curiga dari mana uang itu berasal, Jintai menanyai Peng. Ketika jawaban Peng tidak memuaskan, Jintai marah besar dan mengusir Peng dari rumahnya, berpikir bahwa bocah itu kembali menyopet. Kesal dengan situasi tersebut, Jintai berniat untuk mabuk-mabukan. Saat ia mengambil botol arak, ia melihat bekas darah di tangan Peng. Setelah berpikir sejenak, Jintai curiga bahwa Peng mendapatkan uang dengan cara menjual darahnya sendiri melalui pasar ilegal. Segera Jintai pun keluar untuk mencari Peng di jalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu. Namun tiba-tiba... Jintai yang menyaksikan penculikan tersebut segera melacak keberadaan markas sindikat tersebut. Sampai di sebuah klinik ilegal, ia menemukan bekas rekam medis milik Peng dan menyadari bahwa darah bocah ini sangat langka. Dengan informasi ini, Jintai menginterogasi dokter bedah dan berhasil mendapatkan alamat tempat penjagalan manusia. Dengan penuh tekad, Jintai mempersiapkan diri untuk menyusup ke markas sindikat dan menyelamatkan Peng berbekal pengetahuan dan pengalaman militernya. Singkat cerita, setelah cukup berkeliling mencari petunjuk, Jintai akhirnya tanpa sengaja bertemu dengan dokter bedah yang dulu hampir menjagalnya. Di sini, terjadilah duel sengit antara mereka. Setelah berhasil menginterogasi dokter tersebut, tiba-tiba
muncul serangan dari Xiaomei, mantan rekannya di regu BWF. Jintai dihujani lesatan peluru sniper dari kejauhan. 而你的开枪间隔速度是2.5秒，3枪之内必死无疑。打了都有10枪了吧？是觉得我没子弹了。 Ketika upaya membunuh Jintai dari kejauhan gagal, Xiaomei mengutus Shenlong untuk melakukan sergapan langsung. Dalam pertempuran yang sengit, Jintai terluka parah. Dalam kondisi terluka, Jintai secara tidak sengaja bertemu dengan Ling yang kebetulan sedang lewat. Ling segera membawa Jintai pulang ke rumahnya untuk merawatnya. Setelah Jintai siuman, ia jujur kepada Ling bahwa Peng anak angkat Ling telah diculik oleh sindikat penjualan organ manusia. Jintai bersumpah akan menyelamatkan Peng. Sebagai modal, ia menunjukkan kalung Shenlong yang berhasil ia curi selama pertempuran. Kalung itu menjadi petunjuk penting tentang markas sindikat tersebut. Rencana pertama Jintai adalah mengirim Ling untuk berpura-pura menggadaikan kalung Shenlong agar target keluar dari persembunyiannya. Setelah berhasil menyandra Shenlong di markas persembunyiannya, Jintai juga berhasil menyandra bendara atau HRD, sindikat penjualan organ manusia. Dengan ancaman, Jintai memaksa bendara tersebut untuk mentransfer semua aset sindikat ke rekening yang sudah disiapkan. Uang hasil rampokan itu nantinya akan dijadikan jaminan agar Xiaomei membebaskan Peng yang disandra. Singkat cerita, setelah negosiasi yang menegangkan, Xiaomei setuju untuk membebaskan Peng di lokasi yang sudah ditentukan. Jintai dengan rencana matang mengantisipasi pertemuan ini dengan mengintai dari kejauhan. Setelah berhasil membantai Xiaomei dan anak buahnya, Jintai menyuruh Ling untuk segera membawa Peng pergi. Namun, belum jauh mereka kabur, John muncul di tempat kejadian. Tanpa ragu, John membunuh Ling dan membawa Peng kembali ke markas sindikatnya. Mengetahui misinya gagal total, Jintai yang penuh emosi bertekad untuk balas dendam. Di saat itu, terungkap alasan John menculik Peng, yaitu untuk mengambil jantungnya. John yang mengalami kerusakan jantung akibat ditembak Jintai dahulu, memilih Peng karena keduanya memiliki darah langka yang cocok untuk transplantasi. Namun sebelum operasi dimulai, markas John mendapat serangan tak terduga. Dalam kekacauan tersebut, John memerintahkan ketiga sniper handalnya untuk membunuh Jintai, mantan anak didiknya itu. Jintai yang berada di luar markas harus bertarung melawan sniper-sniper handal yang mengincarnya.
Setelah ketiga sniper utusan John tewas sia-sia dan anak buah John lainnya tak luput dari aksi pembantaian Jintai, Jintai berhasil menghabisi semua musuh. Namun, Jintai memilih untuk tidak membunuh John karena masih menganggap John sebagai figur ayah baginya. Tujuan Jintai hanyalah untuk membawa Peng pergi dari tempat tersebut. John yang terlambat mendapatkan transplantasi jantung akhirnya tewas karena gagal jantung. Modar. Dalam akhir yang emosional, Jintai menyelamatkan Peng dan membawa bocil itu keluar dari markas sindikat penjualan organ manusia. Di akhir film, Peng yang kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi diadopsi oleh Jintai. Jintai berjanji untuk merawat dan mendidik Peng agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Peng pun disekolahkan di Al Zaitun menjalani kehidupan baru yang lebih baik dan penuh harapan. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Cerita ini menggambarkan bahaya pengkhianatan dan pentingnya kesetiaan. Meskipun John pernah menjadi figur ayah bagi Jintai, pengkhianatannya terhadap negara dan rekan-rekannya membawa kehancuran dan penderitaan. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan integritas adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan, guys. Buat yang baru gabung ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.